menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kayu Berimbang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan.
Pertama-tama, marilah kita bersyukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa tetap sehat dan berada di kuliah umum Fakultas Hukum Uniska MAB tentang pengelolaan lingkungan berdasarkan perspektif peraturan daerah oleh Bapak Haji Ibnu Sina SPI MSI. Yang terhormat Wali Kota Banjarmasin Bapak Haji Ibnu Sina SPI MSI. Yang kami hormati Ketua Yayasan, Kepala LLDT, Rektor Uniska MAB, Dekan Fakultas Hukum Uniska MAB, dan peserta kuliah umum yang berbahagia. Untuk mengambil berkah dan kelancaran acara ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Syafarudin. Kepada Saudara Muhammad Syafarudin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang terhormat, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang muslim dapat mengikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahmat, pada hari ini bertempat di ruang seminar Fakultas Hukum Uniska MAB ini kami menyelenggarakan acara kuliah umum tentang pengelolaan lingkungan berdasarkan perspektif peraturan daerah dengan memohon ridha dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Berikanlah kelancaran kegiatan ini dengan baik sampai selesai. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Jangan Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan ini agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah ya Alim, Engkau yang Maha Kaya atas segala ilmu dan pengetahuan. Jadikanlah kampus tempat kami belajar ini tumbuh dan berkembang sehingga mampu menjadi perguruan tinggi yang lebih berkualitas, maju, dan menjadi sumber ilmu. Jagalah kami yang menuntut ilmu di sini untuk senantiasa istiqomah beramal di jalan-Mu sebagaimana yang Engkau perintahkan. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti kuliah umum. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah kami dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang Maha mengabul doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan Ketua Pelaksana. Saya persilahkan kepada Bapak Ridho selaku Ketua Pelaksana untuk menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Banjarmasin sekaligus nanti yang akan mengisi materi pada hari ini Bapak Haji Nusina SPMSI. Selamat datang Pak di Fakultas Hukum Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang kami hormati Ketua Umum Yayasan Uniska Bapak Dr. Agus Budiman. Selamat datang Pak di Fakultas Hukum Uniska. Yang kami hormati Ketua Badan Pembina Yayasan Ibu Rahmi, selamat datang Bu. Yang kami hormati Pak Rektor yang mana dalam kali ini diwakili oleh Wakil Rektor 4 Bu Dr. Galuh.
SAG MAG, selamat datang Bu. Yang kami hormati, yang kami banggakan juga Bapak Dekan Fakultas Hukum, Bapak Dr. Abdul Khalid, dan yang kami hormati moderator yang akan memimpin jalannya sidang pada hari ini, Bu Dr. Nurul Istiani, dan juga para pejabat struktural di Fakultas Hukum dan para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam pada hari ini. Baik, izinkan kami melaporkan tentang kegiatan pelaksanaan pada hari ini. Jadi kami di Fakultas Hukum khususnya itu selalu mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat intelektual akademisi seperti ini. Dan ini sesuai dengan visi dari Dekan Fakultas Hukum, kita selalu mengedepankan nilai-nilai intelektual akademisi yang akan kita selenggarakan. Salah satunya kegiatan yang pada hari ini yaitu kuliah umum tentang pengelolaan lingkungan berdasarkan perspektif peraturan daerah. Nah, ini penting kita ketahui bersama karena tentang pengelolaan lingkungan ini nanti sudah ada aturan hukumnya yaitu melalui Perda. Nah, itu yang akan nanti disampaikan oleh langsung Pak Wali Kota. Dan juga perlu kami sampaikan dalam kegiatan ini tidak peserta tidak hanya dari Fakultas Hukum aja, tapi berbagai dari fakultas-fakultas lain. Ada sekitar 100 lebih yang hadir pada hari ini, dan juga kita melaksanakan melalui live YouTube. Jadi yang tidak bisa berkesempatan hadir di ruangan ini dan karena kuota kita terbatas di ruangan ini, jadi bisa menyaksikan secara live YouTube. Dan itu nanti bisa kita bersama-sama saksikan juga di YouTube. Nah, itu mungkin harapan kami, mudah-mudahan para peserta, para mahasiswa nanti bisa memahami, mengerti tentang peraturan daerah tentang pengelolaan lingkungan ini. Mudah-mudahan apa nanti yang disampaikan pada kesempatan hari ini bisa kita pahami dan bermanfaat untuk kita ke depannya. Mungkin itu saja yang bisa saya laporkan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan sekaligus membuka acara pada hari ini yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Hukum Uniska FAB kepada Bapak Dr. Abdul Khalid SHI SHMH. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu fihi tariqan ila jannah. Dan kami hormati dan kami banggakan Ibu Dewan Pembina Yayasan Uniska, Bu Haji Rahmi, terima kasih Bu. Yang kami hormati Bapak Ketua Pengurus Uniska, Pak Budiman Mustafa, terima kasih Pak. Dan kami hormati Rektor dan kali ini diwakili oleh Rektor 4. Terima kasih Bu Dr. Galuh. Terkhusus pemateri, narasumber dan Walil Amri Kota Banjarmasin, Pak Wali Kota Banjarmasin. Terima kasih Bapak memimpin Kota Banjarmasin, dan insya Allah next follow alam. Dalam hal ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada senior kami, Ibu Moderator, dan juga akademisi hukum lingkungan sebenarnya Pak Kali, Ibu Dr. Nurul. Beliau banyak mengajak Polda di wilayah Kota Banjarmasin dan secara umum di wilayah Kalimantan Selatan. Ibu Dr. Nurul Istiani, terima kasih Ibu. Saya bisa memanggil kakak Mesis. Alhamdulillah pada hari ini sebenarnya kesekian kalinya Pak Wali Kota datang ke tempat kami. Konsisten. Kalau seseorang yang komitmen dan konsisten, kita juga harus konsisten sama beliau gitu. Jadi harus ada feedbacknya gitu. Tapi dalam hal ini feedbacknya adalah ilmu pengetahuan. Dan dalam hal ini sebenarnya kita mengangkat suatu isu sebenarnya, dan ini konsep buat Pak Wali
terkait dengan lingkungan, dan ini juga bagian dari konsep-konsep agama. Dalam hal ini juga terkait dengan lingkungan karena menuju pada Undang-Undang 32 tahun 2009 dan menuju kelanjutan dari Perda, dan harapannya apa, Banjarmasin ini sebagai kota percontohan Pak Wali. Kebetulan KTP saya bukan Banjarmasin tapi Kabupaten Banjar, dan saya mengikuti terus perkembangan Pak Wali dalam hal ini melalui beberapa organisasi, dan kami harapkan Banjarmasin ini sebagai percontohan buat Kabupaten Banjar. Maka dari itu harapannya Pak, ke depan para mahasiswa juga ikut mendukung program-program kebijakan Pak Wali terkait dengan lingkungan. Ini bagian dari agama sebenarnya, amal batul iman, kebersihan dan sebagainya, konsep-konsep dan sebagainya ada dalam Quran. Yang kedua, bagaimana melaksanakan jadwal kepada para mahasiswa. Jadi kami katakan mahasiswa itu bukan, atau dalam hal ini ilmu pengetahuan itu bukan hanya hitam dan putih. Ilmu pengetahuan itu apa yang ada di isi otak kita dan ada di isi hati kita. Dan harapannya kami, terkhususnya mahasiswa Unska dan menjadi kebanggaan kita, bagaimana pada saat mereka nanti lulus, mereka betul-betul punya jiwa fighter. Makanya saya sering katakan bahwa pada saat mendapatkan gelar SH itu kan dua saja, sarjana halal atau sarjana haram. Artinya apa? Pada saat dia lulus menjadi mahasiswa hukum, mempunyai komitmen kepada agama, mempunyai komitmen kepada negara dalam hal ini daerah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Terus yang kedua, dalam hal ini apa? Bagi manusia-manusia atau mahasiswa berintelektual, saya ingin satu ayat saja sebenarnya. Qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Katakanlah hai Muhammad, apakah sama orang berilmu dengan tidak berilmu? Bagaimana komitmen kita terhadap ilmu pengetahuan dan hal ini adalah intelektual. Kalau kata itu katakanlah apa sama orang pintar sama orang yang umur itu. Artinya pintar itu bukan hanya hitam di atas putih. Bagaimana menjaga nilai intelektual, bagaimana menjaga nilai-nilai etika dan moralitas kita, dan kedepannya apa? Menjadi daerah yang makmur, daerah yang taat kepada agamanya, daerah yang taat kepada pemimpin-pemimpinnya melalui kebijakan-kebijakan idealnya. Itu saja yang mungkin kami bisa sampaikan. Terima kasih Bapak, Ibu, dan khusus Pak Wali Kota kesekian kalinya, dan bersandingan dengan warna biru sebenarnya Pak Ketua Umum Pak Wali ini ada komitmen yang seperti apa saya tidak paham, tapi sangat ganteng hari ini Pak, luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjadi visi kita, harusnya Unska ke depan yang lebih baik dan ideal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dekan atas sambutannya yang juga bersamaan dengan itu telah dibuka acara kuliah umum pada hari ini. Mari kita masuk ke acara berikutnya, yaitu acara inti kita kuliah umum tentang pengelolaan lingkungan berdasarkan perspektif peraturan daerah. Acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator. Izinkan saya menyampaikan CV moderator. Nama Dr. Nurul Listiani SHMH CMA. Tempat tanggal lahir Martapura 4 Desember 1973. Pekerjaan dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Phone atau email 0852 3292 3620 nurullistiani5@gmail.com. Alamat Jalan Perdagangan Komplek HKSN Permai Blok 10A nomor 570 RT 29 Kelurahan Alalang Banjarmasin 70123 Kalimantan Selatan. Pendidikan formal 1. S1 Hukum Perdata Universitas Lambung Mangkurat tahun 1998. 2. S2 Ilmu Hukum Universitas Islam Malang lulusan tahun 2012. 3. S3 Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang lulusan Komlot tahun 2017.
Pendidikan non formal 1. Pendidikan mediator pada lembaga diklat IMN terakreditasi Mahkamah Agung Bogor tahun 2019. 2. Trainer wawasan kebangsaan TOT Lemhanas 2020. 3. Diklat asesor BKD pada Universitas PGRI Adi Buana Surabaya tahun 2021. Kegiatan penunjang 1. Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat Uniska 2017 sampai sekarang. 2. Mediator Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam tersertifikasi 2019 sampai sekarang. 3. Anggota Majelis Pengawas Daerah MPD Notaris Kota Banjarmasin periode 1 2015 sampai 2018. Periode 2 2018-2021. Kepada Ibu Nurul dipersilahkan maju ke depan untuk memandu kuliah umum hari ini. Izin, saya mengundang kepada narasumber Bapak Wali Kota Banjarmasin, Bapak Haji Nur Sinar SPID Asli untuk bergabung di panggung. Kami persilakan untuk berdiri. Bapak berdiri. Saya mulai sih. Kedua aja kan. Ketiga. Oke, sebelumnya untuk di situ. Oke, baik Pak. Kami persilakan untuk menjadi sebaik di situ saja baik. Sepertinya kita makan berdua saja Pak Ibnu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Wali Kota Bapak Haji Nur Sinar SPID di Fakultas Hukum Uniska Banjarmasin dalam acara kuliah umum untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsad Al-Badri Banjarmasin. Selamat datang dan salam hormat juga kami ucapkan kepada para undangan. Yang pertama, Ketua Badan Pembina Yayasan Ibu Haja Rahmi Tajuddin. Ibu, sehat Ibu? Yang kedua, Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan Uniska Bapak Dr. Haji Budiman Mustafa. Selamat datang Bapak. Kemudian Rektor Uniska yang diwakili oleh Ibu Wakil Rektor Ibu Dr. Galuh Nasrullah Kartika Mensari Rofam SAG luar biasa panjangnya ini Pak Tumbi. Seperti jembatan dari Pak. Sebelumnya saya ingin menyapa yang punya gaulin Bapak Dekan Fakultas Hukum Uniska yang sangat visioner, muda dan visioner, Bapak Dr. Afif Halim SHI SHMH beserta jajarannya yang juga berhadir di sini. Panitia kuliah umum. Selanjutnya saya ingin menyapa agent of change ini Pak. Generasi pembaharu, generasi yang akan menentukan mau dibawa kemana lingkungan hidup kita ke depan. Oke, kita sambut mahasiswa Fakultas Hukum Uniska Banjarmasin yang selalu bersemangat yang akan membawa kita untuk perubahan ke depan. Oke, baik. Kita kembali ke narasumber kita Bapak Wali Kota Banjarmasin, Bapak Ibnu. Bagi saya ini pertemuan ketiga secara langsung. Yang pertama tahun 2013 kita ketemu, saat itu Bapak masih di DPRD Kota Provinsi. Saat itu saya menjadi ahli pada pembuatan Perda Pelayanan Publik. Kita pernah ketemu waktu itu. Beliau ini adalah sosok yang sangat luar biasa. Jadi ide beliau selalu memiliki muatan-muatan yang luar biasa. Ide dan masukan-masukan beliau, karena saya menjadi saksi saat itu, saat kita RDP, kemudian juga konsul ke Mendagri, dan juga kita sempat ke DPRD di Surabaya. Luar biasa Pak Ibnu untuk Pak Ibnu. Kemudian kedua, saat saya mohon izin kepada Bapak, kami dari tim LPPM mohon izin kepada Bapak untuk melaksanakan KKN di Kota Banjarmasin. Jadi satu hal, kenapa saya yakin bahwa Pak Ibnu Sinar ini sangat memperhatikan keadaan lingkungan hidup di Kota Banjarmasin. Saat itu salah satu amanat beliau kepada kami saat melaksanakan KKN itu adalah bahwa
tolong mahasiswa kita membuat program kerja yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, baik itu berkaitan dengan pengelolaan sungai maupun sampah di kota Banjarmasin. Jadi hari ini Bapak Dekan menggagas sebuah acara kuliah umum dengan tema yang berkaitan lingkungan hidup itu memang amat sangat linear dengan pemerhati lingkungan Bapak Wali Kota Banjarmasin. Bapak Ibnu, saat ini sepertinya Pemko Banjarmasin sedang membuat perda berkaitan dengan perencanaan pengelolaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang saat ini sedang menghadapi paripurna kedua ya Pak Ibnu ya. Luar biasa ya. Jadi sebenarnya kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup ini sebenarnya bukan kebijakan yang populer karena impact-nya itu baru dirasa itu setelah puluhan tahun. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kalau berkaitan dengan lingkungan hidup itu biasanya adalah kebijakan yang memang si kepala daerah itu memang fokus terhadap lingkungan hidup dan itu dilakukan oleh Pak Ibnu Sina. Baik tanpa berpanjang lebar, kami persilahkan kepada Bapak Ibnu Sina menyampaikan materi berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu pengelolaan lingkungan berdasarkan perspektif peraturan daerah. Kami persilahkan Pak Ibnu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat siang Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Sudah makan siang belum? Belum makannya katanya sih pelajarannya. Sudah makan, insya Allah ya kita konsentrasi. Alhamdulillah yang menghormati melembagakan Ketua Yayasan Pak Dr. Haji Budiman Mustafa. Beliau ini walaupun 71 tahun usia tapi masih semangat luar biasa. Terima kasih anak buku Bian tentang Pak Mustafa ini luar biasa, dokumentasi sejarah yang harus kita baca oleh literasi seterusnya. Terima kasih banyak Pak Biman yang hormati dari pihak yayasan, Ibu Rani, terima kasih banyak sudah hadir Bu. Kemudian Ibu Galuh, panjang ketiga makanan. Terima kasih Ibu Galuh sudah hadir. Kemudian yang ulun hormati ulun banggakan juga ini dekan paling proaktif. Paling proaktif, luar biasa, tepuk tangan buat mereka yang selalu hadir dengan ide-ide segar terkait dengan persoalan-persoalan hukum dan juga persoalan-persoalan yang ada di Kota Banjarmasin. Walaupun saya bukan orang Banjar, tinggal di Kabupaten Banjar, tetapi mungkin tiap hari lah kalau balik ke Banjarmasin sehingga ya adalah perhatian beliau. Terima kasih banyak ya. Murid-murid beliau juga banyak di Pemkot. Kemudian juga yang menghormati Ibu Nurul, terima kasih banyak Ibu Nurul. Ya Allah, saya berteman Bian, alhamdulillah ini bisa berteman dalam forum event seperti ini. Kemudian juga panitia pelaksana, terima kasih banyak tadi luar biasa menggagas acara ini, dan yang membanggakan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum dan juga mahasiswa ada tulisannya UMBL. Borneo Lestari juga hadir dalam kesempatan ini. Ya, terima kasih banyak. Termasuk juga yang hadir secara online. Apa kabar Bapak Ibu yang hadir secara online? Ya, terima kasih banyak yang sudah hadir di channel YouTube. Apa channelnya? Uniskan. Fakultas Hukum Uniskan. Serta seluruh peserta yang saya hormati, saya muliakan. Pertama, atas nama pemerintah Kota Banjarmasin, kami menyampaikan terima kasih karena hari ini kita akan diskusi terkait dengan pengelolaan lingkungan perspektif peraturan daerah. Kalau hukum undang-undangnya sudah jelas, ya. Bagaimana kita membumikan undang-undang tersebut dan apa yang menjadi concern dari pemerintah kota terkait dengan persoalan-persoalan lingkungan skala kota. Nah, persoalan lingkungan ini sebetulnya persoalan kita bersama. Sehingga dalam visi-visi Banjarmasin Baiman, Barasi Wanyaman itu cuma dua sebetulnya. Janji politik
arah pembangunan kota selama 2 periode ini cuma 2 sebetulnya, barasih dan nyaman. Itu aja sebetulnya. Jadi kita berjibaku dengan anggaran, kita berjibaku dengan komunitas, kita berjibaku dengan warga, sebetulnya untuk mencapai 2 hal ini saja, barasih dan nyaman. Berarti jelas soalnya. Barasih itu ada 4. Barasih jalanan kita, infrastruktur harus bagus. Barasih sungai-sungai kita, nah, ya kan? Berarti sungai harus kita jaga, kita pelihara. Yang ketiga, barasih lingkungan kita. Nah, itu masuk tuh. Produk hukumnya macam-macam, tujuan, anggaran, budgetnya sekian untuk mencapai visi misi barasih lingkungan. Dan yang keempat, barasih sampai ke hati. Nah, ini program ini. Nah, kemudian di aspek nyaman itu ada 4 juga sebetulnya. Nyaman berurusan, reformasi bidang birokrasi pelayanan publik. Prinsip pelayanannya, kalau bisa dipercepat jangan diperlambat. Kalau bisa dipermudah jangan dipersulit. Yang ketiga, kalau bisa selesai hari ini jangan ditunda sampai esok hari. Don't wait until tomorrow. If you can do today, jangan sampai tertunda ke besok. Kalau bisa selesai hari ini, selesai hari ini. Nah, itu ya, nyaman aspek pertama. Nyaman berurusan. Pak Presiden sudah sering mengingatkan kita, hari ini Bapak Ibu dan teman-teman semua, bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tetapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Ya, siapa cepat dia dapat. Makanya sekarang yang diperlukan adalah kecepatan dalam merespon berbagai persoalan bangsa dan negara. Tapi lelet itu tinggal aja sudah. Ketinggalan kereta kita. Tinggal kereta. Kita baru memulai kereta cepat Jakarta Bandung aja udah berantakan. Pas dicoba langsung terbalik. Padahal kecepatan kereta kita masih di angka 150-200 km per jam. Orang sudah 350 km per jam. Kecepatan kereta Shinkansen Jepang. Ya, yang ibadah haji, umroh, kereta Haramain, Mekah Madinah, 2 jam 10 menit selesai tembus, ya, Mekah Madinah. Pakai bis 6 jam ya tembus Mekah Madinah. Sekarang yang kereta cepat Haramain 2,5 jam, 2 jam 10 menit sampai. Jadi yang cepat mengalahkan yang lambat. Nah, kemudian yang kedua aspek nyaman itu adalah nyaman sekolah, pembangunan bidang pendidikan. Kita merasakan bagaimana sekolah online, masih mending di kampus bisa online, tapi di SD coba lihat, di TK kayak TK anak online, pusing kalau Bapak Ibu lah. Tadi nyaman jadi guru ya, mendidik anak mau bekannya dapatnya. Nah, lalu kemudian kita tambah nih, saya ada pengadaan beberapa program Smart City di bidang pendidikan, termasuk fasilitas pengajaran dan pembelajaran. Termasuk kemarin kami kerjasama dengan Cambridge University untuk mendidik guru-guru bahasa Inggris. 10 orang kita kirim nih bulan Oktober lebih berangkat. Langsung ambil ilmunya. Jadi kalau tuan-tuan gurunya dikirim ke Mesir, dikirim ke Tarim, Hadramaut, guru-guru bahasa Inggrisnya dikirim ke Inggris langsung, supaya guru-guru kita punya kompetensi yang mumpuni, ya, sehingga kemudian yang berharap mereka bisa menjadi pelopor-pelopor agent of change bagi perubahan pendidikan di Kota Banjarmasin. Nah, yang keempat, nyaman berusaha dengan program Wirausaha Baru Kota Banjarmasin. Itu aspek yang pertama Bapak Ibu, belum ingin
kita memulai dari proses visi misi Banjarmasin beriman, berhasil nyaman dan lebih bermartabat. Itu yang prioritas kedua. Lanjut. Kemudian dasar hukum. Dasar hukum untuk pengelolaan lingkungan hidup di Kota Banjarmasin ini ada peraturan daerah nomor 21 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah, kebersihan dan pertamanan. Ini yang sedang proses revisi nih, Bu, ya, yang sedang dibahas oleh Dewan. Kemudian nanti ada Perwali nomor 18 tahun 2016 tentang pengurangan kantong plastik. Bapak Ibu dan teman-teman semua, ini Perwali yang mengangkat nama Kota Banjarmasin ke kancah nasional bahkan internasional. Belum itu disebut sebagai wali kota kantong plastik. Karena ini Perwali ini baru 3 bulan belum dilantik sebagai wali kota. Ya, bulan Mei, Juni ini belum keluarkan Perwali ini. Perwali nomor 18 tahun 2016 tentang pengurangan kantong plastik. Ini pertama di Indonesia. Jadi yang melarang kantong plastik di Indonesia itu yang pertama kali adalah Kota Banjarmasin. Dan hari ini setelah kurang lebih 2016, sekarang 2023, usia Perwali ini tetap bertahan dan sekarang sudah diikuti oleh hampir 60 kota di Indonesia. Ini investasi akhirat problemnya, investasi akhirat Perwali ini. Walaupun di Kota Banjarmasin mungkin tidak sukses sepenuhnya, tapi paling tidak kita sudah mengawali sebuah ide dan gagasan besar bahwa mengurangi sampah dari sumber itu penting sekali. Jadi angka pengurangan kantong plastik di retail modern dan juga di toko-toko modern di Kota Banjarmasin ini mencapai angka 5%, 5-6% per hari, per bulan, per tahun. Pengurangan sampah kita di TPA. Dan ini masih berlaku sampai sekarang. Tetapi Bapak Ibu dan teman-teman semua, Perwali ini dulu sempat dianggap pesimis kita karena tidak ada satupun kota yang melaksanakan melarang kantong plastik itu. Sehingga kemudian sampai 2 tahun berlangsung itu hanya Banjarmasin yang punya itu. Dan kita terus mencoba selama 2 tahun itu. Alhamdulillah toko-toko modern, retail, ya, kemudian juga Alfamart, Indomaret dulu mendukung sepenuhnya program ini walaupun sempat ya kita berantem di depan lah gitu ya. Tapi akhirnya mereka mau dan alhamdulillah bisa diwujudkan sama-sama. 2018 setelah 2 tahun Perwali ini baru kemudian diikuti oleh kota-kota lain di Indonesia. Jadi selesai sudah kita berlahinya hanya diobati oleh anak lain. Sampai akhir masa jabatan saya 2020 itu masih ada somasi dari Inaflas, Indonesian Plastic, produsen plastik di Indonesia. Tetapi kita tetap aja. Nah, ini sumbangsi Kota Banjarmasin dan bahkan ini dicatat oleh Pak Presiden Jokowi dalam gerakan revolusi mental sebagai salah satu keberhasilan dalam merubah mindset warga dari membuang sampah gitu, dari belanja dengan menggunakan kantong plastik. Sekarang hampir semua kita di seluruh Indonesia bahkan kalau kita belanja ke retail modern, kita belanja ke toko-toko modern, itu sudah terbiasa menggunakan kantong belanja sendiri. Dan itu Bapak Ibu diawali dari Kota Banjarmasin. Nah, jadi ya diundang di mana-mana di forum-forum nasional, di bahkan internasional. Bahkan terakhir kami diundang secara khusus oleh Kerajaan Denmark untuk hadir di sana, bahkan dibiayai, diduiti, bisa duit. Wali kota ini bisa diduit oleh kedutaan. Ya, jadi banyak yang protes sering, kenapa nih Banjarmasin terus yang di. Ya, itu bang resiko nomor 1 nih, resiko orang paling duluan untuk merumuskan ini sehingga kemudian jadilah seorang leader bukan follower. Jadi kalau kita jadi leader itu orang mau bantu. Ya, kalau follower kan berarti follow back dong kakak. Follow back. Follow, di follow. Nah, jadi
jadi itu saya kira success story tentang Perwali nomor 18 2016 ini bisa menjadi best practice juga untuk bahkan Pak Menteri saat itu, Pak Menko bahkan Pak Luhut itu mau apresiasi Perwali ini. Bahkan saya dipanggil khusus oleh beliau untuk memberikan penjelasan di hadapan beberapa kementerian dan dirjen, gimana sih ceritanya kok bisa gitu melarang ini. Dan alhamdulillah ini juga menjadi success story. Dan mungkin orang Banjar banyak yang nggak tahu lah, karena ini kan sudah sekian tahun yang lalu. Tapi harusnya warga Kota Banjarmasin bangga karena larangan kantong plastik hari ini dimanapun di Indonesia, ketika Anda belanja di Alfa, Indo dan sebagainya, pasti nggak dikasih kantong plastik. Itu diawali dari Kota Banjarmasin. Luar biasa ya. Saya kira ini harus bangga. Nah, tetapi setelahnya apalagi? Nah, ini harus kita uruskan sama-sama. Ada situ Perwali nomor 60 tahun 2018 tentang kebijakan strategis dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis. Kemudian juga ada surat edaran untuk ASN kewajiban menjadi nasabah bank sampah. Bapak Ibu, ASN Pemko ini wajib jadi nasabah bank sampah. Bank sampah kita di Kota Banjarmasin ini ada sekitar 360 bank sampah di Kota Banjarmasin yang tersebar di 52 kelurahan di Kota Banjarmasin dan di 5 kecamatan, dan 1 bank sampah induk yang setiap bulan mengirim rata-rata 17-20 ton biji plastik itu ke Surabaya. Nah, karena itu dari 300 sekian bank sampah ini, ya, alhamdulillah 50 kelurahan sudah terwujud, tinggal dimaksimalkan lagi. Ya, kemudian pada saat akopsi kemarin di Kabupaten Bandung, akopsi itu adalah aliansi kabupaten kota peduli sanitasi se-Indonesia di Kabupaten Bandung. Kita juga sudah merumuskan beberapa kebijakan dan alhamdulillah Banjarmasin juga satu-satunya yang concern terkait dengan aspek lingkungan ini, karena satu-satunya kota di Indonesia yang punya perusahaan daerah air limbah itu hanya Banjarmasin. Ini lagi-lagi Banjarmasin. Ini sensi betul katanya Banjarmasin ini, karena setelah itu dapat bantuan dari kementerian, kemudian juga dalam program DEPEC dari Australia. Ya, kita yang dapat bantuan itu karena apa? Untuk sanitasi kota, sanitasi itu kan bagian belakang ya. Ya, kalau PDAM kan bagian depan, air bersih. Nah, sanitasi itu air limbah itu bagian belakang. Nah, ini saya kira best practice juga nih di Banjarmasin. Dan itu dipayungi dengan peraturan daerah tentang pembentukan perusahaan daerah PAL domestik, ya, PAL domestik Banjarmasin, yang statusnya sekarang sebagai Perumda PAL domestik Kota Banjarmasin. Bahari ngaranya PD PAL, perusahaan daerah air limbah. Nah, oleh karena itu saya tetap concern di sini, Bu Nurul, karena sebetulnya ini bisnis rugi air limbah ini. Tapi karena komitmen pemerintah kota untuk mempertahankan keberadaan perusahaan daerah, saya sudah bilang, saya sampaikan bahwa saya tidak ingin PAL domestik ini, PD PAL ini mati di tangan seorang ibu zina. Kalau boleh terjadi itu. Makanya dibantu, disupport, dan akhirnya rasionalisasi pegawai. Mau tidak mau kita meng-PHK hampir separuh dari pegawai kita. Kenapa? Supaya bisa tetap bertahan. Karena saya tidak ingin PD PAL ini mati pahit di tangan ibu zina ini, kita boleh. Kenapa? Karena ini dihajatkan oleh semua orang. Kota yang bagus itu dalam program SDGs, Sustainable Development Goals, yang sudah disepakati ya tahun 2030 itu kita akan sepakat untuk mencapai 17 indikator keberhasilan dalam program SDGs, ya, Sustainable Development Goals. Ada 17. Ada yang bisa menyebutkan salah satunya mungkin teman-teman semua? Ayo. Ini dulu sampai jam berapa Bu? Kan ingat lah aku nih moderator. Sampai jam berapa Bu? Mungkin pengantarnya sedikit, saya tuh diskusi ulang. Oh iya, masih ada waktu. Baru kita 20 menit. Nah, sampai jalan aja mungkin. Mungkin di antara mahasiswa di sini
Ada yang ngambil dari sumber program sumber daya air atau sumber daya perairan atau yang concern ke hukum lingkungan? Ada yang bisa menyebutkan satu di antara 17 target SDGs? Coba. Angkat tangan boleh. Ada. Ada teman-teman semua. Yang bisa jawab kasih hadiah. Silakan. Hadiahnya apa ya? Sepeda. Oh. Ayo teman-teman semua, mahasiswa. Ada yang bisa memberikan satu perspektif mungkin? Kita biar dua arah saja. Di antara program Sustainable Development Goals, yaitu target pembangunan berkelanjutan, itu ada 17 item yang harus dicapai oleh kota, oleh negara. Salah satunya adalah boleh angkat tangan. Tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan. Acungkan tangan, sebut namanya dari mana, silakan dijawab. Silakan. Mahasiswa boleh? Ya, silakan. Nama dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Janila, Terima. Fakultas Hukum Pak, semester 6 dengan NPM 2008 01 anak reguler Banyumasin Pak. Jawaban saya tanpa kelaparan, tanpa kemiskinan Pak. Terima kasih Pak. Oh, luar biasa. Dapat hadiah. Apa hadiahnya? Oh, dapat tumbler. Kasih langsung. Dapat Naila kasih. Janila Pak. Jadilah. Mau. Ini yang pertama, kedua. No kelaparan, no kemiskinan. Ya, ya. Ada lagi? Silakan, nama siapa? Dari mana? Perkenalkan, nama saya Nadia Salma Hairani dari Fakultas Hukum semester 2. Jadi salah satu mungkin adalah kesetaraan gender dan pendidikan yang berkualitas. Mantap. Luar biasa, tepuk tangan. Wah, kita dapat lagi hadiah. Masih ada tumblernya. Masih banyak tumblernya. Ada lagi yang lain? Yang ketiga siapa? Silakan. Dari mana? Ya, ada laki-laki. Izin Pak, perkenalkan nama belum Muhammad Dianda dari Fakultas Hukum Uniskan Magres semester 2. Jadi ada pertama menjaga ekosistem laut dan darat Pak. Ya. Itu saja Pak. Nomor berapa itu? Nomor 14 dan 15 Pak. 15 ya. Alhamdulillah. Ini buka aja di YouTube ya. Bukanya di Google ya. Terima kasih. Kasih aja. Baik. Nah, yang berkaitan langsung, terima kasih lah jawabannya. Tepuk tangan buat mahasiswa Indonesia. Tuh, sudah kuliah sedikit 17. Yang terkait dengan lingkungan, nomor berapa? Yang terkait dengan lingkungan? Nomor 6, terkait dengan water and sanitation, ya, air bersih dan sanitasi. Makanya kota-kota di dunia, kota-kota di Indonesia terutama juga, yang perhatian terhadap sanitasi adalah ciri kota yang maju. Dimanapun kota yang maju itu pasti memperhatikan aspek air bersih dan sanitasi. Alhamdulillah kalau Banjarmasin ini PDAM Banjarmasin yang sekarang berubah menjadi PAM Banjarmasin Perseroda ini sudah mengcover pelayanan air bersih 98%. Jadi hampir seluruh warga kota Banjarmasin ini terlayani dengan air PAM Banjarmasin. Hanya mungkin kualitasnya yang berbeda, terutama di daerah barat mungkin yang kita tahun ini akan perbaiki pipanya untuk bisa dorong lebih bagus ke Banjarmasin Barat. Nah, kemudian yang kedua adalah terkait dengan sanitasi. Tadi disebutkan bahwa PAM domestik itu satu-satunya di Indonesia. Kita punya jaringan pipa 17.000 satuan sambungan idle capacity, itu 7 titik konsentrasi terkait dengan instalasi air limbah. Luar biasa sebetulnya kota ini kita bangun. Itu terus kita jaga, kita pelihara. Nah, jadi nomor 6 tadi ya, water and sanitation. Terus sekali lagi, nomor berapa lagi? Terkait dengan lingkungan, ekosistem, tadi nomor 14. Satu lagi,
terkait dengan keberlanjutan, sustainable city, kota yang berkelanjutan, yang memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan, itu nomor 11. Ya. 11. Iya betul. Dan inklusif ya, sustainable city dan kota inklusif. Makasih banyak Pak Budiman. Kenapa lama pada tahun ini? Nah, jadi saya kira ini dasar-dasar hukum kesepakatan dunia internasional yang kemudian diturunkan dalam bentuk aturan perundang-undangan. Apa yang dilakukan oleh Kota Banjarmasin ini sudah mengarah pada bagaimana sebuah kota itu dari aspek peraturan perundang-undangannya mengatur regulasi terkait dengan lingkungan hidup, termasuk juga bagaimana menciptakan kota yang nyaman, ya, bersih dan nyaman. Nah, kemudian kita juga punya Jakstrada. Lanjut, dasar hukum berikutnya. Jakstrada itu terkait dengan kebijakan strategi daerah pengelolaan lingkungan dan persampahan di Banjarmasin. Nah, ini juga bisa dibaca dokumennya, dan itu saya kira menjadi dokumen tertulis yang bisa menjadi referensi. Jadi kalau mahasiswa lagi nagih janji kepala daerah, janji wali kota, lihat Jakstradanya. Ya, mungkin jangan asal teriak-teriak, tapi lihat Jakstradanya. Apa sih janji politiknya, apa sih kebijakan strategi daerahnya yang ingin dicapai dalam setahun, 2 tahun, 5 tahun yang akan datang gitu. Jadi basisnya itu jelas. Lanjut. Next. Oh ini ya dasar-dasar hukum berikutnya. Masing-masing sekolah dan politik. Kurban juga sempat kita ulangkan suatu edarannya. Lanjut. Lagi. Next. Lanjut lagi. Nah ini dia. Saya kira ini substansinya di sini. Kita coba buka. Next. Nah ini dia hak dan kewajiban warga negara. Yang penting kemudian adalah bahwa yang kita perlukan itu adalah partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Pemerintah daerah, pemerintah kota sudah merumuskan berbagai macam kebijakan strategis daerah terkait dengan pengelolaan persampahan dan lingkungan di Kota Banjarmasin. Tapi kembali lagi, kalau masyarakatnya, warganya ya melanggar ketentuan, ya berarti kan harus ada upaya penegakan hukum. Jadi pro justisia harus kita laksanakan, sehingga kemudian beberapa lokasi titik yang membuang sampah secara sembarangan diberikan punishment, hukuman gitu. Itu mau tidak mau tuh. Kalau biar kan kuliah di hukum, ya hukum itu kemudian sebetulnya adalah hukum itu untuk mencapai keadilan. Hukum itu menenteramkan. Tapi kenapa hukum justru ya dianggap mengancam seseorang yang melanggar aturan itu? Karena memang ya yang harus ditumbuhkan adalah sebetulnya kesadaran warga. Kesadaran warga. Contoh TPS Kuripan, TPS Kuripan itu udah dipasang CCTV, udah di ini tetap aja buang sampah di situ, padahal itu TPS ditutup, dialihkan, dan akhirnya sudah bekas TPS itu hanya di aspal yang rapi, di jalan raya hanya rapi buang sampah. Jadi memang penegakan hukum itu penting. Sebaik apapun aturan-aturan yang tertulis dalam dokumen peraturan daerah, dalam undang-undang, kalau kemudian aspek penegakan hukumnya itu terabaikan, ya mau tidak mau akhirnya hukum itu tidak tegak. Jangan sampai nanti peraturan daerahnya sudah bagus, kebijakannya sudah bagus, ya tapi dalam pelaksanaannya bagaimana? Dalam pelaksanaannya itu memang perlu pemaksaan, sepertinya perlu pemaksaan agar lingkungan hidup kita jangan sampai tercemar. Nah, kalau saya ingin pastikan bahwa semua restoran, hotel yang memberikan dampak pencemaran terhadap lingkungan hidup itu harus mengolah air limbahnya dengan baik, atau yang paling simpel adalah menjadi pelanggan perum dan pal domestik. Itu yang paling simpel. Apakah nanti dia masuk dalam jaringan pipa sanitasi atau pipa air limbah, ataupun limbah setempat kemudian diambil dengan menggunakan
truk angkutan khusus. Jadi dia tampung dulu, misalnya rumah makan ini, restoran A, restoran B, dia punya tempat penampungan. Nah setelah penampungan itu secara rutin nanti diambil, dia berlangganan. Kalau misalnya di situ ada jaringan pipa air limbah, tinggal dia masukkan limbahnya ke jaringan pipa air limbah yang akan disedot oleh petugas nantinya. Nah, jadi instalasi air limbah itu boleh 2 meter sampai 3 meter di bawah permukaan. Jadi kalau 1 meter di bawah jalan sampai 2 meter itu adalah instalasi air bersih. Kemudian 2 meter di bawahnya, 3 meter di bawahnya itu air limbah. Jadi yang sudah dipasang oleh pemerintah kota itu melalui PAL domestik itu posisi seperti itu. Jadi ada elevasi, sistem gravitasi. Yang kemudian air limbah itu nanti akan menumpuk ke satu tempat, ada manhole-nya. Secara rutin nanti diambil oleh petugas. Kalau yang masuk dalam jaringan pipa air limbah itu langsung ke instalasi pembuangan air limbah. Nanti diolah di pembuangan air limbah kita. Sehingga kemudian kalau teman-teman semua ada waktu, silakan mungkin datang ke PAL domestik kita ya. Ada yang pernah datang ke Perumda atau PD PAL lah, bahkan PD PAL. Bukan, ini yang di belakang Robita, dekat ini, dekat Jalan Raya, belakang Swiss Bank. Tembus ke Kelayaan, maaf lah ya kereta pulang. Nah di situ ada perundangan itu ada instalasinya. Jadi kalau ada waktu nanti teman-teman coba lihat, mungkin Bu diajak mahasiswa Bu, ya bukan hanya jurusan lingkungan, tapi jurusan hukum juga penting untuk kita dan juga semua warga kota lah. Coba lihat ke situ, boleh aja ada jadwalnya. Silahkan mau lihat bagaimana sih cara mengolah air limbah. Kemudian disalurkan kemana, pipanya dari mana. Itu adalah tidak semua kota punya itu. Jadi air limbah yang keluar dari instalasi, apakah perusahaan, apakah restoran, apakah rumah tangga, pelanggan domestik kita, itu diolah di sana, ya. Dan prosesnya saya kira sangat menarik untuk dicermati karena kita juga menggunakan beberapa bakteri untuk menghilangkan bau dan lain sebagainya. Sehingga kemudian air dalam bentuk cairan itu, air limbah yang pekat itu ketika masuk di instalasi, keluarnya itu sudah ya setengah air minum lah, setengah air bersih. Jadi sebelum dia kemudian dialirkan kepada sungai, dia wajib memenuhi kriteria kualitas air. Hingga kemudian setiap hari itu mungkin debit airnya itu cukup besar yang dikeluarkan oleh perumda air ini. Kemudian inilah yang masuk ke perairan dengan kualitas air yang bagus. Karena apa? Karena sungai-sungai kita, ulun kira yang keluar dari instalasi air limbah kita itu lebih jernih airnya dibandingkan dengan air sungai Martapura, lebih bersih sebetulnya. Ya, dan itu bisa dipakai untuk mencuci sebetulnya. Dan itu menjadi sumber pendapatan lagi bagi perusahaan daerah kalau ini kemudian mau diolah untuk sebagai bahan baku air minum. Namun ya yang macam-macam bau itu begitu masuk instalasi kita itu keluarnya bersih. Jadi saya kira itu ya. Dan ini sebetulnya hampir kewajiban yang ada di sini tercantum umum saja, kewajiban untuk menjaga lingkungan. Jadi teman-teman semua Bapak dan Ibu, jika ingin memotong pohon-pohon di Banjarmasin itu harus izin lah, jangan sekedar izin karena kasihan dia kalau dikenakan perda ini ya harus bayar denda. Izin aja kalau misalnya nanti di depan ruko, depan rumah ada pohon-pohon yang sudah mungkin agak tua atau rawan ranting patah dan sebagainya, lapor aja. Jangan biar yang memotong, ya. Ada petugas nanti yang memotong. Jadi seperti itu. Kalau biar yang memotong itu pelanggaran. Lalu kemudian biar bersurat aja atau biar sampaikan aja dan insya Allah nanti petugas yang akan melihat kalau memang posisinya membahayakan atau misalnya memang bisa dipangkas. Tapi satu pohon yang dipangkas itu mungkin bisa diganti di tempat lain.
begitu. Lanjut, pilihan dan kewajiban, kemudian juga pengelolaan. Lanjut saja. 3 ini, nah larangan ini terkait dengan jam pembuangan sampah sebetulnya. Dari jam berapa? Jam 6 sampai jam 20 sampai jam 6 pagi. Di luar jam itu sebetulnya tidak boleh buang sampah. Jadi ini yang sering kali terjadi lah, karena kita ini kekurangan petugas juga. Sudah diangkut sampah itu sebelum subuh udah diangkut, tapi karena pas pulang pegawai atau pulang sekolah jam 7 jam 8 ditimbainya pulang. Nah, ditimbainya pulang sampah itu, sehingga kemudian akhirnya menumpuk lagi. Kenapa ini jam 10 sampah sudah diambil? Sebetulnya pelanggaran terhadap perda, karena dia membuang itu setelah jam 6. Pas kebelujuran selajur berangkat pegawai, ada melihat TPS, dibuangnya di situ. Kebetulan mungkin tidak selalu ada petugas kita. Nah, lalu kemudian sampah itu makin menumpuk, padahal secara ketentuan dia melanggar aturan karena membuang sampah di luar jamnya. Nah, sehingga kemudian perlu dipastikan bahwa sampah yang dibuang sebelum jam 6 itu insya Allah sudah terangkut. Sudah terangkut. Kalau ada belum terangkut sebelum jam 6 membuangnya, belum terangkut, ya pokoknya foto kirim di media sosial, nggak di mana-mana, atau masuk di aplikasi e-lapor kita juga bisa, akan ditindaklanjuti. Ini terkait dengan larangan, Bapak Ibu. Lanjut. Ya, saya kira ini terkait dengan ketentuan-ketentuan bidang persampahan, pertamanan, dan aspek lingkungan lainnya. Jadi saya kira demikian, Bu Nurul, mungkin sekitar pengantar, mungkin memang ada agak panjang pengantarnya. Saking bersemangatnya saya menyampaikan itu, sehingga lupa waktu. Dan terima kasih banyak Bapak Ibu, dan mudah-mudahan nanti ini menjadi bahan untuk kita berdiskusi lebih lanjut, termasuk juga dari Bu Nurul sebagai moderator mungkin bisa mengarahkan hal-hal yang saya kira untuk kita diskusikan, sehingga pemahaman kita terkait dengan perspektif peraturan daerah terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Banjarmasin itu sudah tidak ada perbedaan. Sehingga demikian, saya kembalikan ke moderator. Bu Nurul, silakan. Terima kasih Pak Sina atas materinya yang luar biasa, memberikan pencerahan kepada kita bagaimana upaya-upaya dari pemerintah Kota Banjarmasin dalam rangka melakukan pengelolaan terhadap lingkungan hidup di Kota Banjarmasin. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita berikan aplaus yang meriah dulu kepada Bapak Wali Kota Banjarmasin. Kita doakan semoga beliau selalu istiqomah untuk menjalankan visi misi Banjarmasin, janji politik beliau yaitu bersih dan nyaman, ya. Oke, Pak Wali Kota, ada beberapa hal tadi yang patut kita garis bawahi selain beberapa capaian-capaian yang berupa kebijakan-kebijakan dari pemerintah Kota Banjarmasin yang bisa dikatakan menjadi pioner ya dalam hal tadi berkaitan dengan pengelolaan limbah, kemudian juga berkaitan dengan perda yang mengatur tentang sampah plastik yang dulu sempat pro kontra ya di masyarakat ya Pak Ibnu Sina ya. Bahkan mungkin sempat juga ibu-ibu, para emak-emak yang mengeluh ketika ke pasar maupun juga ke retail-retail yang tidak lagi menyediakan kantong-kantong plastik. Tapi kita mungkin bisa menggunakan pepatah kita bisa karena biasa. Akhirnya sekarang masyarakat juga sudah terbiasa datang ke pasar maupun juga ke retail itu dengan membawa kantong sendiri ya. Baik, tentu banyak nih yang ingin ditanyakan maupun juga ingin disampaikan oleh para mahasiswa kita atau juga mungkin para dosen-dosen yang juga berhadir di sini. Kami persilakan mungkin juga kami undang juga kepada para peserta ya, para mahasiswa yang mengikuti kuliah umum ini lewat secara online. Kami persilakan mungkin bisa diatur oleh operator ya lalu lintas pertanyaan. Baik, kami mulai dulu yang ada di ruangan, kami persilakan. Mungkin dari dosen dulu, dari papakan seperti ini tadi sudah bersiap. Baik, kami persilakan kepada para mahasiswa. Oke, baik. Wah. Kami buka dulu 3 pertanyaan dulu ya. Oke, kami persilakan ya, Pak Ibnu Sina izin. Kita punya waktu selama 30 menit untuk sesi tanya jawab. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nadia Salmairani dari Fakultas Hukum semester 2B. Saya izin berterima kasih kepada Ibu karena telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Baik, pertanyaannya tuh bagaimana sih peran hukum lingkungan dalam mencegah kerusakan lingkungan? Apakah ada sudah peraturan yang mencukupi dalam mencegah kerusakan lingkungan? Karena setahu saya banyak sekali peraturan tentang lingkungan ini dibuat, contohnya seperti peraturan pemerintah. Sekian, terima kasih. Dipersilakan penanya kedua, negara yang angkatan ke belakang. Oke, baik. Wah, pastinya ini. Oke. Ini jam-jam kritis ya, tapi mahasiswa masih semangat ini kan. Ini luar biasa nih Pak Afif ini bisa menstimulan para mahasiswanya untuk selalu haus gitu ya, haus terhadap ilmu. Baik, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miradi dari semester 4. Berdasarkan penjelasan yang Bapak Ibu Sina sampaikan tadi, dari 3 hal upaya yang akan dilakukan, yang sudah dilakukan maksudnya. Kemudian ada upaya apa lagi ada upaya apa lagi yang akan dilakukan dari pemerintah untuk melibatkan partisipasi masyarakat, dan upaya apa lagi? Ya, terima kasih. Ini Masnya terlalu bersemangat dan gugup juga sepertinya ya. Gugup melihat Pak Ibu Sina. Ternyata orangnya seperti nggak baik gitu ya, tidak sekiller ya yang dipikirkan gitu ya. Oke, baik. Kami silakan lagi satu penanya. Oke, baik. Wow, ini dari dosen dari siapa ya? Lady Boss. Oke, baik ya. Oke, baik dari Ibu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak saya Rahmiati dari dosen Prodikum Universitas Borneo Lestari, Universitas Borneo Lestari dari Banjarbaru. Jadi kami tamu di sini, Pak. Ini langsung saja. Pengelolaan lingkungan berdasarkan perspektif peraturan daerah, saya pikir tidak hanya peraturan daerah yang menyangkut tentang pelarangan kantong plastik seperti yang Bapak sampaikan. Jadi ada satu perda yang dari dulu itu saya penasaran Pak, itu eksekusinya bagaimana gitu. Itu perda nomor 14 tahun 2009 tentang pembangunan rumah panggung. Perda itu kan sudah sangat lama sekali, 2009 sampai sekarang itu sudah lebih dari 10 tahun. Tapi selama perda itu berjalan, saya pikir pembangunan di Banjarmasin, baik itu di dalam-dalam yang kada terlihat ataupun di pinggir jalan raya, di pinggir jalan Ayandi misalnya, itu masih saya pikir tidak sama sekali mengabaikan hal tersebut gitu. Karena ada bangunan yang lumayan besar tapi full uruk gitu, itu kan sama sekali tidak mencerminkan penerapan perda tersebut gitu. Padahal saya pikir kalau dibilang itu tidak terlihat, saya pikir itu tidak mungkin ya Pak, karena ini masih wilayah Kota Banjarmasin gitu kan, wilayah kekuasaannya Pak Ibu Sina. Jadi saya di sini mungkin ingin menanyakan bagaimana eksekusi penerapan perda tersebut. Walaupun perda tersebut tidak disahkan pada saat Pak Ibu Sina menjabat gitu, itu pada saat Pak Yudi Wahyuni rasanya gitu. Tapi kalau misalnya memang perda tersebut dirasa tidak relevan dan tidak mungkin untuk dijalankan di Banjarmasin, saya pikir harusnya ada suatu revisi atau bagaimana sehingga perda tersebut tidak hanya sebagai suatu pajangan gitu. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ibu, ada 3 penanya, 2 dari mahasiswa dan 1 dari dosen Pak Ibu. Pak Ibu tadi boleh saya sampaikan lagi diulang? Oke, baik. Yang pertama tadi dari Nadia ya, Mbak Nadia tadi menanyakan bagaimana peran hukum lingkungan dalam mencegah kerusakan lingkungan ya, seperti itu. Dan penanya kedua tadi masih yang penuh semangat tadi menanyakan apa upaya pemerintah daerah ya, kurang lebih seperti apa upaya pemerintah daerah agar untuk menstimulan masyarakat di Kota Banjarmasin ini, peran serta masyarakat dalam
memelihara dan mengelola lingkungan ini dapat tinggi gitu ya. Dan yang ketiga tadi dari Ibu Ramiati berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup tadi, karena Pak Ibu Sina sepertinya konsentrasi pada materi, konsentrasi pada pengelolaan sampah. Tapi tadi di akhir tadi saya mendengar Pak Ibu Sina menyatakan bahwa ayo kita diskusi bersama berkaitan hal-hal yang memiliki keterkaitan erat dengan pengelolaan sampah, tidak hanya materi yang beliau sampaikan. Sehingga mungkin Ibu Ramiati tadi kemudian juga lalu menanyakan berkaitan dengan Perda nomor 14 tahun 2019 tentang pembangunan rumah panggung. Baik Pak, maaf 2009 ya. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu Sina. Ya baik, terima kasih banyak. Ada 3 penanya, Nadia, kemudian yang kedua Jum sama Ibu Rahmi dari Pondok Sari. Jadi hukum lingkungan itu memang punya perspektif untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Banyak kita melihat peta satelit, coba lihat di searching aja di Google itu. Kalimantan 2025, Kalimantan 2010, itu kan ada tahapan-tahapan pengerusakan lingkungannya itu. Dan citra satelit aja kelihatan bagaimana penggundulan hutan, kemudian juga deforestasi, laju deforestasi itu tidak sebanding dengan upaya reboisasi, sehingga kemudian wajar Sungai Martapura itu warnanya coklat, cappuccino river ya. Itu yang mau dijual ya ke wisatawan. Kenapa? Karena memang proses deforestasi itu berlangsung dengan sangat-sangat cepat sekali, sehingga kemudian kita tidak sempat menikmati warna air Sungai Martapura atau Sungai Barito itu yang jernih, karena proses yang terjadi di hulunya. Jadi proses upstreamnya itu di daerah hulu itu sangat tinggi sekali. Nah, hukum lingkungan itu sebetulnya mencegah itu terjadi. Kalau proses penambangan itu masih terus terjadi di daerah pegunungan, di daerah hulu, maka yang akan mendapatkan dampak itu adalah daerah hilir. Sama seperti kota Banjarmasin yang berada di daerah hilir ini. Saya sering mengatakan kita ini bukan hanya 1000 sungai, ya, bukan hanya 1000 rivers, ya, tetapi juga sungainya itu ya tidak ada ujungnya. Kenapa? Karena kita berada di daerah dataran rendah, sehingga contoh Sungai Barito saja. Sungai Barito itu panjangnya 1000 km. Dia melalui 2 provinsi, 15 kabupaten kota. Dan sepanjang yang dia lalui itu, apakah dia sampah, apakah dia ranting, apakah dia dahan pohon, kayu dan sebagainya, itu semua bermuara ke Banjarmasin. Asal itu lah, apa aja nanti kirim oleh hubungan di hulu sana tuh, ya kita terima aja kan ikhlas di Banjar nih kan, sampahnya, ranting-rantingnya, pampangannya, kan gitu. Dan dikirim oleh hubungan Pak Abud nih di Kabupaten Banjar kan. Ya kita terima dengan baik di Banjarmasin, baik, kenapa ditolak? Bagi kita menolaknya. Pokoknya punya di Parak Darussalam situ ada menambang apa namanya paring. Nah, unggahan paring di Banjar Sungai Martapura itu tunggu aja enak di pasar lama tuh ya. Kira-kira ya 5-6 hari lah sampai ke Banjar. Nah, jadi seperti itulah yang terjadi. Itu ternyata. Belum lagi kalau yang mereka kirim ini adalah dalam bentuk yang tidak terlalu kelihatan. Oke, berapa penduduk Kabupaten Banjar yang bermukim
dikirim di sepanjang Sungai Martapura. Kira-kira sehari itu berapa ton itu yang dikirim ke Banjar nih? Berapa juta liter itu namanya? Mohon maaf lah, ibaratnya yang Bekami gitu, sepanjang sungai itu Bekami mereka, yang dikirim ke Banjar ini berapa coba? Nah, belum lagi besok BAK, BAB, BAB-nya coba. Tahu benar. Membayangkan jadi. Nah itu sehari itu berapa yang kirim tuh ke Banjarmasin coba? Kayak betul hukum itu kan? Jangan jawab dulu. Nah itulah faktanya yang terjadi. Ya, begitu di daerah upstream ini, daerah hulu ini membuka lahan, otomatis itu akan turun ke daerah kita. Belum sedimentasinya. Nah coba, hukum itu tidak tegak. Coba hukumnya ditegakkan. Nah itulah fungsinya tuan Nadia. Fungsi kenapa hukum lingkungan itu dibuat untuk mencegah terjadi kerusakan. Peruntukan hutan, ya, peruntukan untuk lahan dan lain sebagainya itu dilanggar, ya dampaknya seperti itu, kerusakan lingkungan. Jadi kualitas air kita, kenapa Eceng Gondok itu subur di Banjarmasin ini sepanjang Sungai Martapura itu subur, kenapa? Karena dia kaya dengan bahan nutrisi yang sangat bergizi gitu. Tapi jarang-jarang menyampaikan lah. Jarang-jarang menyampaikan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kota Suku Muniska memberi tempat untuk menyampaikan ini. Ada program Sungai Martapura Asri. Sempat kita tanda tangani MOU-nya di zaman PJ Gubernur Mas Rizal. Ulun senang sekali saat itu. Kenapa? Karena Bupati Banjar tanda tangan, Wali Kota tanda tangan, PJ Gubernur tanda tangan untuk bikin program Sungai Martapura Asri. Alhamdulillah, Paman Beri juga mendukung programnya, Pak Gubernur. Ya. Sehingga kemudian, ya, Kabupaten Banjar punya kewajiban menghilangkan 1000 jamban di sepanjang Sungai Martapura sebelum masuk Banjarmasin, Benoanyar. 1000 jamban dihilangkan. Kemana bubuhan yang membuang? Nah ini kan gara-gara hukum lingkungan tidak ditegakkan. Jadi kalau kita berasumsi dari bahwa hukum lingkungan itu ada untuk mencegah terjadi kerusakan, iya, harusnya begini. Ada momen-momen tertentu di bulan September di saat memasuki musim kemarau, ya, kemudian ada intrusi sedikit air laut, debit air menurun, ya, Sungai Martapura menjadi agak tenang. Begitu Sungai Martapura ini tenang, maka terjadilah genangan-genangan di beberapa ruas sungai. Nah, disitulah mulai terjadi tumbuh ganggang alga yang berwarna hijau toska. Waduh, bagus banget bahkan Sungai Martapura di bulan September. Warnanya tidak coklat, warnanya hijau toska. Enak dipandang mata, tetapi iwak takut siap kehabisan oksigen. Enak dipandang mata, tapi jangan coba-coba bercampur ke sungai, gatal sedikit. Kenapa? Ya kan ada industri aerol, termasuk juga proses pembusukan. Nah, jadi salah juga nih lah. Nah, jadi begitu debit air menurun, ya mulai landai. Nah, jadi selama sungai itu bergerak, selama sungai air itu mengalir, maka proses kehidupan terus berjalan dengan baik. Tetapi kalau sudah mulai debit air berkurang, ya, air Sungai Martapura sudah tidak terlalu deras lagi airnya,
Nah itu sudah mulai itu agak tenang, ya. Kekeruhan mulai menurun, tapi kemudian kadar oksigen semakin menipis. Itu tidak bagus untuk biota sungai. Nah sehingga kemudian kita berharap ini tidak terjadi. Nah itu. Kemudian apa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota dan sudah disampaikan diantaranya. Kemudian apa yang akan? Sebetulnya dalam 5 tahun terakhir ini kita sudah memberikan kesempatan kepada banyak perusahaan dan komunitas untuk mempresentasikan rencana apa sih yang akan mereka tawarkan kepada pemerintah kota untuk mengelola sampah kita ini. Bahkan sampai pada waste to energy-nya. Karena sampah itu sebetulnya berkah. Sampah itu tumpukan uang sebetulnya kalau dikelola dengan baik. Nah bahkan ada banyak perusahaan yang punya skema yang bagus untuk mengelola sampah, bahkan sebagai energi. Jadi waste to energy-nya itu sudah ada teknologinya, tetapi dari sekian banyak yang mempresentasikan itu belum ada yang kemudian lanjut ke investasi untuk membangun pembangkit listrik tenaga sampah misalnya di TPA kita. 39,5 hektar TPA Basili itu saat ini sektor-sektornya sudah hampir dipakai lebih dari 75% lahan itu. Sehingga kemudian dalam hitungan kami 5 tahun ke depan kalau tanpa adanya program waste to energy maka TPA kita itu akan penuh ibak tidak boleh dipakai kecuali ada pengadaan lahan untuk di sekitarnya atau pengelolaan sampah menjadi energi. Pada saat yang sama 2025 yang akan datang Kementerian LHK itu mengkampanyekan terkait dengan di seluruh kota di Indonesia menghilangkan TPA. Ya caranya Bu? Maka ini tepat omongan akhir. Nah programnya 2025 itu sudah mulai kota-kota itu menghilangkan TPA dan mengolah sampahnya itu di skala RT RW. Nah, itu yang kita sebut sebagai mengolah sampah dari sumber. Mengolah sampah dari sumber. Ini dalam rangka juga menjaga lingkungan kita supaya tetap ya, asri, hijau, sebagaimana dari lagu Banjarmasin kayu baik-baik itu, tanah bersih, yang hijau, teratur, kan begitu. Nah kemudian apa yang kita lakukan saat ini Bapak Ibu dan teman-teman semua, upaya pengelolaan lingkungan hidup kita ini sudah melibatkan komunitas hijau, komunitas peduli sungai, kemudian komunitas Malinyai, masyarakat peduli sungai, kemudian juga ada Balinyai, Banjarmasin peduli sungai, itu di Sungai Veteran, di sungai sini dekat apa nih Pak, masuk di Cemaran ya, makanya itu Sungai Tumpukan. Nah, itu juga ada komunitas masyarakat yang peduli dan setiap tahun kita melaksanakan lomba maharagu sungai, lomba kebersihan lingkungan. Nah itu upaya-upaya kita lakukan untuk melibatkan masyarakat dalam merawat dan menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih dan nyaman tadi. Kan memberikan stimulus dalam bentuk bantuan, bantuan stimulus, bahkan Kota Banjarmasin ini punya yang namanya Satgas Kebersihan 10 orang per kelurahan Bapak Ibu. Satgas Kebersihan yang tugasnya di akhir pekan membawa masyarakat untuk kerja bakti, gotong royong, membersihkan lingkungan. 10 orang per kecamatan, per kelurahan. Di totalnya ada 500 lebih petugas Satgas Kebersihan kita itu, yang setiap akhir pekan mereka membawa masyarakat untuk gotong royong, kerja bakti, membersihkan lingkungan di sekitarnya. Itu upaya-upaya melibatkan masyarakat, teman-teman semua. Di samping juga upaya-upaya lain yang dilakukan pemerintah kota dengan terus berinovasi, misalnya bank sampah itu sekarang sudah mulai kita online kan, wajib jadi nasabah
Ada tabungan setiap akhir bulan, boleh tabungan sampahnya ditukar untuk bayar listrik, bayar wedding, ya. Tabungan yang belum cukup dari sampah saja. Kemudian lagi kita juga membuat pilot project di beberapa bank sampah untuk mengelola sampah organik dengan produksi maggot. Maggot itu dia sangat rakus makan sampah, tapi nanti dalam masa tertentu dia bisa dipanen untuk makanan ikan. Bahkan kalau yang dikeringkan itu juga bisa dimakan langsung maggot itu. Lalu kemudian yang terakhir dari Bu Rahmiati tadi terkait dengan Perda nomor 14 2009, Perda Rumah Panggung, Bu. Kami merasa bahwa perda ini tetap harus dipertahankan. Karena itu kan 30% diberikan kesempatan untuk menguruk, tapi sisanya 70% itu kan wajib panggung. Di beberapa lokasi sebetulnya dalam izin IMB kita ini tetap menerapkan perda rumah panggung. Kita tidak akan berikan izin kepada pembangunan ruko misalnya kalau kemudian diuruk semuanya. Nah, yang menjadi masalah itu adalah tidak semua lokasi bangunan itu sempat kita awasi dalam proses pembangunan, sehingga ya tanpa sepengetahuan kita ada aja yang diuruk berantakan gitu. Tapi seharusnya tidak boleh, dan perda ini masih berlaku karena dulu transisi begitu dinas PUPR itu disatukan. Sebetulnya dulu ada dinas tata ruang tata bangunan. Ini dinas ini yang mengawasi sebetulnya. Nah sekarang dulu dinas dengan pejabat eselon 2 setara kepala dinas, kabit-kabitnya ada, petugasnya ada. Nah sekarang itu dilebur menjadi satu di PUPR. Dulu dia dinas, sekarang jadi bidang saja, bidang tata ruang dan pengawasan bangunan. Lalu kemudian ya pasukannya kan ada lagi, ya kan petugasnya berkurang, jadi tidak semua kemudian di IMB yang kalau sekarang PBG namanya ya, IMB sudah tidak lagi diganti dengan PBG, izin persetujuan bangunan gedung. Itu PBG ini dikeluarkan dengan syarat seperti itu dan perda ini masih berlaku. Hanya dalam pelaksanaannya mungkin kami akui tidak semua terawasi, sehingga kemudian nah, kalau misalnya ada laporan warga, biasanya kami langsung tidak lanjuti karena memang tidak semua, tidak selalu bisa diawasi. Nah, tahun ini kita sedang merumuskan pelimpahan kewenangan sebahagian kewenangan dinas pengawasan bangunan ke lurah. Jadi Pak Lurah itu nanti dibekali dengan penguatan dikasih trantiknya agar mereka punya kewenangan mengawasi bangunan gedung. Jadi lurah-lurah nanti Bu tahun yang akan datang kita berikan satu kewenangan lagi, yaitu pengawasan tata ruang dan tata bangunan. Nah kami berharap dengan lurah-lurah yang ada di 52 kelurahan ini ditambah penguatan dikasih trantiknya, mungkin kasih trantik ini harusnya Satpol PP nih di sini nih, Satpol PP minimal Linmas dibantu oleh petugas, ya kelurahan bukan hanya melayani warga dalam urusan-urusan publik kewenangan kelurahan, tetapi juga punya fungsi pengawasan. Ini sudah kita rumuskan perwalinya, karena memang kalau berharap ke teman-teman dinas terkait untuk selalu bisa mengawasi bangunan itu ya tidak bisa, karena memang terlalu banyak yang harus diawasi. Sehingga kemudian coba kita berdayakan kelurahan dengan diberikan kewenangan untuk bisa mengawasi, sehingga kemudian lurah-lurah ini dibantu oleh kasih-kasih trantiknya tadi itu, di level kelurahan dia bisa mengawasi langsung pembangunan rumah, pelanggaran terhadap sempadan sungai, buang sampah sembarangan. Nah itu akan semakin ini. Ditambah lagi program untuk pemasangan CCTV sampai tingkat kelurahan, bahkan RT RW sudah kita programkan. Mudah-mudahan dari Command Center Banjarmasin di Balai Kota itu bisa terawasi semua seluruh kota Banjarmasin ini.
ya, kemudian kita bisa pastikan bahwa tidak ada sudut kota pun yang publik, yang ruang publik yang tidak terawasi oleh pemerintah kota Banjarmasin. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu, kita harus gunakan IT juga untuk mengawasi lokasi-lokasi yang mungkin rawan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan daerah. Dan menurut kami Bu Ramiati, Porda Parung ini tidak harus kita tekan. Karena kalau tidak, ya habis sungai-sungai kita, habis tempat-tempat resapan air. Maka saat ini kita sedang mencari lokasi-lokasi untuk catchment area, untuk daerah-daerah resapan, terutama kalau terjadi, seandainya terjadi lagi banjir sebagaimana siklus 50 tahun pada saat 2021 ya, banjir besar di Banjarmasin itu belum pernah terjadi sebelumnya. Hal seperti tidak bisa kita antisipasi dan tidak terjadi lagi. Jadi kami punya rencana untuk membeli beberapa tanah, lokasi-lokasi lahan yang strategis untuk penampungan air, ya, untuk daerah-daerah resapan. Bahkan di daerah Gatot Subroto itu saya lihat yang sudah di coupling itu saya sudah perintahkan kepada lurah dan camat setempat yang di coupling itu tidak boleh dibangun, ya, terutama daerah Mahakasan ke sana itu, karena itu pada saat banjir dulu daerah yang paling dalam itu adalah daerah resapan. Walaupun di coupling itu tidak boleh diberikan izin. Saya pastikan tidak boleh ada berdiri perumahan di situ. Karena kalau itu berdiri perumahan di situ, habis calak teman. Daerah kita ini ketika terjadi banjir lagi, betul-betul tidak ada daerah resapan. Masih mending kemarin karena daerah itu mana? Daerah catchment area yang luas, cukup luas, sehingga kemudian bisa menampung sebagian pembuangan air sebelum keluar lewat Sungai Gardu ke Sungai Ludut ke Sungai Martapura. Jadi saya kira itu ya, beberapa hal yang perlu saya tanggapi dan terima kasih atas perhatian dan pertanyaannya. Kembalikan ke Bu Nur. Baik, terima kasih Pak. Ibu Sina, untuk Banjarmasin ini sekitar umur Banjarmasin ini sudah hampir 5 abad, 496 ya, 496 tahun. Kota Banjarmasin ini merupakan kota yang paling kecil ya dari sisi ukuran dibanding dengan kabupaten kota lainnya di provinsi ya. Tapi penduduknya paling padat. Dan itu merupakan salah satu indikator penyebab permasalahan lingkungan yang meskipun sudah diupayakan berbagai kebijakan, tapi masih menjadi PR yang cukup berat juga bagi pemerintah kota Banjarmasin. Baik, masih ada waktu sekitar 10 menit, masih dibuka satu penanya, mungkin kita satu penanya aja deh. Penanya terakhir, tapi tadi Pak Dekan tadi ada sempat mengatakan boleh Pak ini ya, Pak Dekan ya. Baik, dipersilakan Pak Dekan. Seperti itu dulu ya. Sini deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Mali, ini sebagai mahasiswa juga, terkait dengan proses law enforcement. Tadi saya melanjutkan dari pertanyaan mahasiswa yang dia tadi. Sebenarnya kan yang menjadi problem besar itu adalah pos penegakannya. Menggunakan teorinya law enforcement itu kan substansi, structure, dan culture. Terkadang budaya hukum itu muncul atau budaya hukum yang jelek yang muncul akibat dari proses penegaknya yang jelek, ada yang pelaksana dari undang-undang. Dan tadi juga visi dari Pak Wali juga bagus. Di daerah Makassar itu saya sih hampir tiap hari lewat, itu memang dilarang semuanya. Dan kalau itu dibangun selesai dari masih itu. Nah, cuman pertanyaannya, kalau seandainya Pak Wali nggak jadi lagi, habis masa jabatan dengan konstitusi mengatur, terus nextnya seperti apa? Nah, yang menjadi problem besar itu kan kadang undang-undang itu dibuat dalam tataran ideal, yang menjadi permasalahan itu terkait pelaksanaannya Pak Wali. Saya sih mengkritisi, jangan salahkan masyarakat dulu kalau aparatnya sama saja gitu. Nah, terkait dengan lingkungan seperti ini, saya juga kemarin juga di Kabupaten Banjar juga
diskusi dengan teman-teman di kampung dan sebagainya. Yang menjadi problem besar ini pelaksana dari peraturannya itu tidak konsisten dan masyarakat akhirnya mengikuti ketidakkonsistenan dari aparat itu. Nah, ini yang sering kita baca dalam konstruksi hukum. Terus yang kedua terkait dengan Kota Banjarmasin, saya bilang memang saya bukan orang Banjar, tapi hampir tiap hari di Banjarmasin dan pagi sampai malam gitu. Jadi menikmati suasana banjir di Banjarmasin itu luar biasa, khususnya di daerah kota gitu kan. Untungnya karena mobil kecil kan juga tadi. Nah, yang jadi permasalahan besar itu kan juga terkadang terkait kerjasama antara eksekutif dengan legislatif bawah. Nah, ini yang menjadi beban besar kita. Visinya eksekutif ideal, cuman terkadang itu terhenti dalam tataran legislatif. Nah, saya ingin bagaimana sih mengharmonisasikan antara eksekutif dan legislatif terkait dengan pengelolaan lingkungan. Dan saya yakin legislatif kita ini kan juga nggak paham terkait dengan lingkungan, dan tidak semuanya paham dan tidak semuanya berkomitmen terkait dengan pengelolaannya lingkungan. Itu saja Pak Wali, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, satu penanya lagi dipersilakan. Baik, satu penanya di belakang. Baik, masnya berdiri, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Libaldi dari Fakultas Hukum 4A. Dari pemaparan Bapak tadi, dari poin-poin itu yang saya tangkap itu cuma ada 2 peraturan daerah tentang lingkungan. Yang pertama tentang sungai dan juga tanah atau darat. Sementara kita melupakan bahwa ada udara. Terus gimana penanggulangan pemerintah Kota Banjarmasin tentang polusi udara yang diakibatkan oleh kendaraan? Dengan tingkat kemacetan di Kota Banjarmasin saat ini sangat parah bagi kacamata saya, Pak. Terutama pagi dan sore hari. Itu sangat meresahkan. Belum lagi cuaca yang panas, di jalan menghirup udara yang tercemar bisa mengakibatkan banyak penyakit. Contohnya pernapasan, penciuman, penglihatan, badan jadi lemas, dan juga itu bisa berkurang, Pak. Jika ini terus berlanjut, ini bisa mengakibatkan kematian massal. Jadi jika tidak ada penanggulangan, ini sangat parah, Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ada 2 pertanyaan dari Pak Dekan dan juga dari mahasiswa dari Panding. Yang belakangan tadi sepertinya curhat juga, Pak. Nasib mahasiswa seperti itu. Ya, oke, baik ya. Baik, terima kasih Pak Dekan. Terkait dengan law enforcement, ya, saya kira di mana-mana ya aturan itu dibuat sangat-sangat ideal, tapi dalam tatanan penegakan hukumnya ya ada banyak dinamika yang terjadi di sana. Bahkan saya sudah pernah perintahkan dulu dalam minggu terakhir ini, saya sudah perintahkan coba Pang yang membuang sampah masih dalam radar CCTV kita di Kuripan itu jam berapa, kan dipantau terus setiap hari kan, di capture orangnya, kemudian disebar, diviralkan di media sosial gitu, lalu kemudian buat penegakan hukum. Padahal kan dari CCTV kita udah kelihatan siapa yang bawa sampah gitu. Itu contoh sederhana. Cuman ya itu belum dilaksanakan. Padahal sudah pernah di-capture buahnya, oh ini orangnya ini nanti ya. Rupanya kada tega aja motifnya. Padahal kan bisa jadi terkenal buang sampah. Nah,
kemudian terkait dengan Makassar, saya kira sepakat loh, karena memang beberapa kali melihat di situ tuh, dan kawasan itu memang tidak boleh dibangun karena itu daerah resapan air yang harus kita pertahankan. Bahkan dalam jangka panjang seharusnya itu dibeli oleh pemerintah kota, jika mampu dijadikan tempat untuk mungkin dikelola dengan sebaik-baiknya, bisa jadi tempat penampungan air dalam musim banjir, tapi dalam musim kemarau juga bisa jadi cadangan air. Bahkan kalau dikelola dengan baik, jadikan bendungan aja kayak embung begitu, kiri kanannya bikin jogging track, bisa jadi tempat untuk wisata dan juga untuk lari, untuk berolahraga. Dan kemudian harmonisasi, ya perlu kira salah satu pilar yang bisa mengharmonisasikan peraturan daerah ini adalah akademisi. Ketika kontribusinya dalam tenaga ahli penyusunan legal drafting, itu kontribusi perguruan tinggi. Karena kita ini kan pentahelik ya, ABCGM, akademisi, persatu akademisi. Ya, B-nya bisnis dan usaha, C-nya community, komunitas, warga kota, citizen. Kemudian 4 baru pilar government, pemerintah daerah. Dan yang kelima pilarnya adalah media. Jadi A, B, C, G, M plus 1 agregator lembaga pembiayaan atau lembaga perbankan keuangan. Nah, jadi kalau 5 pilar ini penyangga terhadap kebijakan publik dan juga penegakan hukum, menurut kira tidak ada satupun yang tidak bisa kita kerjakan. Sehingga kemudian salah satu peningkatan kualitas peraturan daerah, salah satunya adalah kontribusi dari tenaga ahli juga. Karena terus terang lah, anggota dewan itu kan macam-macam. Ya ada pengusaha, ada ya ada dari akademisi juga ada ustadznya ada juga, ada preman pasarnya juga ada, ya kan, ya bos parkir juga ada di situ kan, macam-macam lah latar belakangnya itu. Ketika bisa membahas sesuatu tidak selalu juga paham, ya kan, tidak selalu paham. Karena apa? Itulah fungsinya ada tenaga ahli itu. Tenaga ahli yang diambil dari akademisi misalnya atau praktisi, memberikan masukan ini nah. Nah, kalau sudah diberikan masukan nggak bujur lu kayak ini dan kadang melaksanakan juga atau kadang mengobati, ya itu kan salah dia. Tapi jangan salahkan juga anggota dewan kemudian kalau merumuskan kebijakan, ya, mungkin karena minim input dari masyarakat dan juga input dari expert yang ahli di bidangnya, sehingga kemudian kualitas pasal-pasal yang dihasilkan itu juga tidak seperti yang kita harapkan. Jadi memang ini harus disupport juga oleh akademisi khususnya dari, termasuk juga praktisi yang memang memahami persoalan terkait dengan substansi dari peraturan daerah apa gitu yang misalnya kita mau buat untuk merumuskan aturan di tataran peraturan daerah kota masing-masing. Nah, kemudian harmonisasi terakhir itu ada di Kemenkumham. Jadi kita itu punya kewajiban, pemerintah daerah selaku eksekutif, pemerintah kota, dan juga DPRD Kota Banjarmasin selaku legislatif untuk diharmonisasikan. Jadi ada proses harmonisasi peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Kemenkumham di level kota, khususnya kalau kita biasanya harmonisasinya di Kemenkumham yang ada di KIKN itu. Sehingga kemudian secara aturan peraturan undang-undangan sudah sesuai. Kemudian 3 peraturan daerah yang wajib dikonsultasikan ke pusat adalah terkait dengan perdata dan tata ruang. Kemudian yang kedua terkait dengan pajak dan retribusi daerah wajib dikonsultasikan
Kemudian yang terakhir, tadi kita soal pencemaran air, pencemaran di darat, pencemaran di udara belum. Dimas pernah melihat alat pemantau udara kita tidak di hutan kota, khususnya pernah ke KP 101 lah. Di situ kan ada papan pengumuman ya, yang setiap hari bisa turun naik gitu. Itu adalah indikator udara, ambien udara, indikator menunjukkan kota Banjarmasin apakah tercemar, ya tercemar sedikit, tercemar banyak, tercemar berat, apakah masih hijau atau sudah merah. Nah itu masih online, itu online itu, karena titik pantaunya ada di 3 titik. Jadi udara Banjarmasin ini dipantau dengan menggunakan alat digital yang ada di situ, dan kondisi udara Banjarmasin itu ditampilkan di situ. Ya, kalau misalnya kapan-kapan, kalau lagi parkir, kalau lagi berhenti di lampu merah depan Sembilan Munadin, tengok sebelah kiri, itu ada papan umum besar. Informasi terkait dengan tingkat pencemaran udara kota Banjarmasin. Di samping secara rutin juga kita bekerjasama dengan pihak kepolisian, khususnya di kendaraan bermotor, untuk menguji emisi, dan kadar emisi itu sudah ada sebetulnya di Jakstrada kita, di kebijakan strategi daerah terkait dengan pencemaran dan juga pengelolaan sampah. Di file ini ada sebetulnya di halaman berapa, saya tidak sempat baca. Nah, untuk kota Banjarmasin, kondisi udara kita itu belum pada level pencemaran berat, ya, dan masih layak untuk menjadi tempat hunian. Tetapi pada musim-musim tertentu, kalau terjadi kebakaran lahan, itu otomatis kualitas udara kita itu akan menurun. Tapi bisa dilihat nanti di papan papan informasi terkait dengan kualitas udara kota Banjarmasin. Jadi saya kira demikian, Dimas, apa yang kita bicarakan terkait dengan dampak polusi udara. Sebetulnya juga sudah ada upaya-upaya dari pemerintah dan masyarakat. Di antaranya adalah terkait dengan perda persampahan itu tidak boleh membakar sampah, itu tidak boleh. Jadi kalau kita itu pas lagi penilaian adipura ada terdeteksi membakar sampah, itu langsung dicoret itu dari pura, tidak dapat. Jadi tidak boleh, sampah itu tidak boleh dibakar. Sampah itu dikelola, ditangani, dan ada pengolahannya, apakah nanti di TPS atau di TPA. Ya, jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak atas pertanyaan dan masukannya. Terima kasih banyak juga di kuliah umum hari ini kita bisa diskusi panjang ya sampai setengah 4 sudah lewat waktu. Saya kira demikian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Silakan Bu. Ya, terima kasih banyak Bapak Presiden atas pencerahan yang kembali lagi mencerahkan kepada para peserta kuliah umum pada hari ini. Luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Kita sampai pada waktu akhir ya, ketua panitia ya. Oke, ini tepat waktu nih sepertinya kita. Baik, izinkan saya menyimpulkan kuliah umum kita pada hari ini. Yang pertama itu berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan bersama-sama antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat. Dalam desain agenda dan strategi kebijakan pembangunan daerah di Kota Banjarmasin dibuat dengan berorientasi pada lingkungan. Selanjutnya dalam pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah Kota Banjarmasin selalu melibatkan peran serta masyarakat agar kebijakan dapat bersifat mumpuni. Baik Bapak Ibu Sina, Bu Rahmi, Pak Dekan, Bu Galuh, kawan-kawan dari dosen Fakultas Hukum serta mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsad Al-Banjari Banjarmasin,
Hari ini kita telah menyelesaikan kuliah umum dengan tema yang sangat luar biasa, dengan pemateri yang sangat luar biasa. Apresiasi terhadap pemerintah Kota Banjarmasin yang telah memberikan rasa nyaman dan aman serta bersih bagi Kota Banjarmasin. Aplaus untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu Sekalian, selamat kembali bertugas di Kota Banjarmasin. Kami luar biasa sangat mengapresiasi capaian-capaian dari pemerintahan Kota Banjarmasin. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para undangan serta kawan-kawan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Rizkyani, pamit Bapak Ibu semua. Penyampaian materi yang luar biasa oleh Bapak Wali Kota Banjarmasin dan pertanyaan-pertanyaan hebat yang bernuansa intelektual dari para peserta. Semoga kuliah umum ini dapat meningkatkan kualitas individu dalam karakter berilmu dan beradab. Selanjutnya kami mohon kepada Dekan Fakultas Hukum UNISKA FAB untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada pemateri Wali Kota Banjarmasin Bapak Haji Fusina SPI MSI dan moderator kita Ibu Dr. Nurul Listiani SHMA CME oleh Dekan Fakultas Hukum UNISKA FAB. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama.